football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mane pergi, Liverpool gasak Kylian Mbappe. Liverpool diberitakan sudah punya rencana jika mereka kehilangan Sadio Mane. The Reds berencana untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG sebagai gantinya. The Sun melansir bahwa klub sudah menentukan bahwa Mbappe harus menjadi pengganti Mane di lini serang Liverpool. Striker 21 tahun itu sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya di PSG dan timnas Prancis. Ia bahkan disebut sebagai penyerang muda terbaik di dunia saat ini. Salah satu kendala Liverpool untuk merekrut Mbappe adalah mengenai harga mahal sang striker. Pasalnya, Mbappe diberitakan dipatok di atas angka 200 juta pound sterling. Namun, Liverpool sudah mengantongi sejumlah sumber uang. Yang pertama adalah penjualan Mane nanti diharapkan menembus angka 150 juta pound sterling. Selain itu, musim depan mereka akan bekerja sama dengan Nike, di mana produsen apparel asal Amerika itu berani memberikan kontrak besar bagi Liverpool. Dari situlah Liverpool optimis bahwa transfer Mbappe bukan sekedar angan belaka. Harry Kane tegaskan serius pertimbangkan hengkang. Penyerang Tottenham Harry Kane kembali membeberkan intensinya terkait masa depannya. Ia menyebut bahwa ia benar-benar serius mempertimbangkan untuk pergi dari Tottenham musim depan. Baru-baru ini Kane kembali menegaskan bahwa apa yang ia ucapkan beberapa waktu yang lalu bukan sekedar kertak sambal saja. Saya selalu mencintai Spurs, namun ini adalah masalah yang lain. Buka Kane di sesi tanya jawab di Instagramnya baru-baru ini. Saya selalu mengatakan bahwa jika saya tidak merasa tim ini berkembang atau bergerak ke arah yang tepat, maka saya bukan tipikal orang yang akan bertahan hanya karena masalah kecintaan. Saya adalah pemain yang ambisius. Saya ingin berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi, ujarnya. De Ligt ungkap alasan Juventus memilihnya. Matthijs De Ligt mengungkapkan alasan Juventus rela merogoh kocek besar guna menembus dirinya dari Ajax pada bursa musim panas lalu. Saat itu De Ligt dikaitkan dengan Barcelona dan Manchester United sebelum Juventus sepakat dengan Ajax untuk membayar pemain berusia 19 tahun itu sebesar 75 juta euro. Juventus memberitahu saya alasan kami ingin membeli Anda adalah karena Anda sudah matang dan Anda tahu cara menangani tekanan. Ungkap De Ligt dikutip dari Football Italia. De Ligt menambahkan Juventus juga mengatakan kalau sulit bagi anak berusia 19 tahun untuk bertanding di negara lain. Namun klub asal Turin itu punya kepercayaan kalau pemain internasional Belanda itu bisa beradaptasi dengan baik. Walaupun saat baru pertama kali masuk ruang ganti ia merasa seperti anak kecil di sebuah toko permen. Setelah 2 bulan, saya merasa bisa menjadi diri saya sendiri, katanya. Paul Pogba tak kenal siapa Graeme Souness. Gelandang Manchester United Paul Pogba angkat bicara terkait kritikan yang kerap dilontarkan Graeme Souness kepada dirinya. Pogba mengatakan bahwa ia tidak pernah memperdulikan kritikan itu karena ia tidak tahu siapa Souness. Legenda Liverpool itu memang cukup vokal dan sering memberikan komentar pedas kepada pemain internasional Prancis tersebut dalam perannya sebagai pengamat untuk Sky Sport. Saya bahkan tak kenal siapa itu Souness. Saya dengar dia adalah pemain hebat dan semacam itu. Saya tidak tahu wajahnya, tapi hanya tahu namanya, ucap Pogba dikutip dari Standar. Seperti yang sudah saya bilang, saya bukan orang yang suka menonton acara-acara pandit. Saya menonton banyak pertandingan sepak bola, namun saya tidak menonton komentar para pakar setelah pertandingan. Saya lebih suka fokus ke permainannya, ujarnya. Barcelona barter Antoine Griezmann dengan Lautaro Martinez. Inter Milan dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk memasukkan Antoine Griezmann dalam kesepakatan transfer dengan Barcelona untuk Lautaro Martinez. Nerazzurri berusaha keras mempertahankan bintang muda mereka asal Argentina itu, tapi klausul rilis sebesar 111 juta euro sangat mungkin diaktifkan Barcelona dan membuka peluang negosiasi. Hanya saja transfer mewah diprediksi tidak akan terjadi dalam waktu dekat menyusul adanya krisis finansial
finansial akibat wabah virus corona. Namun Gazzetta dello Sport mengklaim Inter bersedia melakukan negosiasi apabila Barca mau membarter Griezmann dengan Martinez. Arturo Vidal juga pernah diminati oleh pelatih Inter Antonio Conte dan Barca kemungkinan lebih bersedia untuk melepas gelandang asal Chili itu ketimbang Griezmann. Kerap dihantam cedera, Ousmane Dembélé tetap dipertahankan Barcelona. Barcelona dikabarkan Marca akan tetap mempertahankan Ousmane Dembélé meskipun kerap dihantam cedera. Pasalnya, Barca kesulitan melego Dembélé ke klub lain dengan harga 60 juta euro. Nilai tersebut jauh lebih rendah ketimbang yang dikeluarkan Barcelona untuk meminang Dembélé dari Borussia Dortmund pada 2017 lalu, yakni 124 juta euro. Akan tetapi, tidak ada klub yang berminat menebus Ousmane Dembélé dari Barcelona dengan harga 60 juta euro. Nilai tersebut terlalu mahal mengingat cedera parah yang kerap menghantam Dembélé. Seperti dilansir Marca, Barcelona akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pemain bernomor punggung 11 tersebut. Los Culés masih menghargai kualitas Ousmane Dembélé, mulai dari dribble, penyelesaian akhir, dan kemampuan kedua kakinya yang sama baik. Bukan hanya itu, Dembélé juga masih terikat kontrak bersama Barcelona hingga 30 Juni 2022. FIFA pastikan Liga Champions dan Liga Eropa dimulai saat kompetisi lokal berakhir. Salah satu Dewan FIFA, Evelina Kristilin, memastikan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 tak akan dimulai sampai kompetisi elit Eropa berakhir. Jadi, dua turnamen klub antar Eropa itu baru akan bergulir jika kompetisi lokal telah selesai. Apabila melihat pernyataan Kristilin itu, maka tampaknya Liga Champions dan Liga Eropa baru akan bergulir di Agustus 2020 dan bakal berakhir di pertengahan bulan tersebut. Tak bisanya Liga Champions dan Liga Eropa dibarengi dengan kompetisi lokal, lantaran para kompetisi elit Eropa itu ingin fokus mengakhiri kompetisi mereka terlebih dahulu. FIFA bakal bantu klub yang memiliki masalah ekonomi imbas wabah virus corona. Pihak FIFA tampaknya tahu betul setiap klub kini banyak yang mengalami masalah yang amat besar dan rumit. Karena itu, demi bisa sedikit mengurangi beban para klub tersebut, FIFA pun berjanji akan memberi bantuan kepada klub-klub yang memiliki masalah ekonomi. Perkataan FIFA itu pun disampaikan melalui dewan mereka, Evelina Kristilin. Menurut pernyataan Kristilin, Presiden FIFA Gianni Infantino ingin membantu setiap klub yang sedang mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi saat ini. Bantuan akan diutamakan untuk tim-tim yang benar-benar terkena dampak dari penundaan kompetisi karena virus corona tersebut. FIFA tak permasalahkan beberapa klub yang mulai adakan latihan. Dewan FIFA Evelina Kristilin mengaku pihaknya tak terlalu mempermasalahkan kabar yang mengatakan beberapa klub sudah mulai menjalani latihan. Sebab menurutnya hal itu semua tergantung kebijakan dari pemerintah lokal atau pusat dari setiap negara untuk memperbolehkan atau tidak. Jadi Kristilin merasa FIFA tak berhak untuk melarang klub-klub yang sudah menjalani latihan pada beberapa hari yang lalu. Sebab menurut pernyataan Kristilin, dekret pelanggaran kegiatan olahraga dari FIFA pun sudah berakhir. Hanya saja Kristilin meminta agar semua klub tidak melakukan latihan secara bersamaan. Sebab ia tak bisa memikirkan apa yang akan terjadi jika setiap klub di Eropa memutuskan untuk kembali menjalani sesi latihan di tengah masih adanya wabah saat ini. Chelsea bakal lepas Kante asal ada klub yang berani bayar 1,2 triliun rupiah. Chelsea dikabarkan siap menjual salah satu pemain andalan mereka, yakni N'Golo Kante, di bursa transfer musim panas 2020 mendatang. The Blues tentu tak akan melepaskan salah satu pemain bintangnya dengan mudah begitu saja, sebab Chelsea memasang harga yang cukup tinggi untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Menurut laporan dari Football Italia, setidaknya Chelsea baru mau akan menjual Kante jika ada klub yang berani membayar mereka sebesar 70 juta euro atau sekira 1,2 triliun rupiah. Harga yang cukup tinggi memang, namun sebenarnya itu cukup murah bila dibandingkan dengan kontribusi yang bisa diberikan Kante.
Fellaini sudah sembuh dari virus corona. Marwane Fellaini dinyatakan pulih dari virus corona yang menjangkitinya. Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Fellaini di akun Instagramnya. Ex-pemain Manchester United itu terlihat berfoto dengan 4 perempuan yang masing-masing menggunakan masker dan memegang bola. Sandong Lunong juga memastikan jika pemainnya itu sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Klub peserta Liga Super China itu menegaskan jika Fellaini sudah sembuh dari penyakit yang dideritanya. Gagal datangkan Del Piero dan Ronaldo jadi penyesalan terbesar Galliani bersama AC Milan. Galliani mengatakan kegagalannya mendatangkan Alessandro Del Piero dan Cristiano Ronaldo jadi penyesalan terbesarnya bersama Milan. Sebagaimana diketahui, Galliani memang menjadi salah satu sosok krusial di balik kesuksesan Milan beberapa tahun lalu. Bersama duetnya yakni Silvio Berlusconi, di bawah naungan mereka Milan berhasil jadi salah satu klub Italia tersukses di dunia. Meski terlihat kiprahnya bersama Milan benar-benar menjanjikan, ternyata ada beberapa hal yang menjadi penyesalan terbesar Galliani. Kegagalan mendatangkan Del Piero dan Ronaldo jadi penyesalan terbesar Galliani selama memimpin Milan selama 31 tahun. Cerita presenter cantik dilamar supporter Arsenal via Instagram. Nicole Holiday berusia 26 tahun. Dia sudah lama berkecimpung menjadi presenter olahraga di Inggris, khususnya sepak bola dan paling lama di Arsenal TV. Nicole pun membagikan pengalamannya menjadi presenter Arsenal TV. Dia sering mewawancarai para pemain Arsenal. Nicole mengaku para fans Arsenal di Inggris pun rupanya sangat mengenal dirinya. Dia merasa tersanjung. Akan tetapi ada satu pengalaman unik. Nicole mengaku ada salah seorang fans Arsenal yang mengirimnya DM di Instagram dan berujar ingin menikahinya. Nicole kini menjadi presenter di Sky Sport. Dia mengaku mencintai pekerjaannya karena mendapatkan pengalaman spesial bisa bertemu dengan pesepak bola top dunia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!